aman, terlalu berlebihan. Harusnya aku ya seneng banget. Iya. Karena aku udah gak sakit lagi. Iya. Minggu lalu kan aku sakit. Minggu lalu kamu sakit, Iya. diganti sama Hesti. Tapi selesai itu Hesti sempat bilang ke aku. Bilang apa dia? Duh, mudah-mudahan Kiki sakit lagi. Ah, jangan dong. Ternyata enggak, Kiki udah sehat Iya, lagi jangan, teman-teman. Alhamdulillah doanya. Kemarin Kiki sakit, habis main skateboard soalnya. Skateboard dia jatuhnya. Oh, Iya. saya baru tahu Pak Ajis. Jatuh. Jatuh. Pas jatuh dia bilang, pengen punya adik nih. Iya. Jatuh mulu. Oh, biasanya kan anak kecil tuh jalan jatuh, kan punya adik Punya adik. gitu. Kan ini bukan punya adik, baru punya anak ini mah. Iya benar. Iya, memang kayak kakak adek. Kakak adik. Aku waktu awal bayi, gendong anakku segini. Iya. Sekarang udah begini, anakku udah segini nih. Oh, udah panjang. Udah panjang. Katanya punya pantun. Saya punya pantun. Kalau ini pantun, kalau ini apa? Punten. Punten, ya. Kalau ini pantun, Iya. ini punten kalau mau bayar. Pinten. Pinten berapa? Pinten. Jawa, bahasa Jawa. Terlalu Jawa ya? Terlalu Jawa. Maaf. Biar ada jalan-jalan membawa ranting. Cakep. Selamat datang di Komik Roasting. Yeay. Lagi bareng aku di KDP, host tampan dan selalu menawan. Ya sebetulnya juga aku Kiki, sebagai Teh Imut, garang tapi bukan Tante Girang. Iya. Dan juga aku Agis Doa Ibu yang Ya. udah nggak sabar nonton komik yang seru-seru. Asik. Tapi hari ini aku kayaknya namun sungguh sayang Itu hanyalah sebuah Pajar Sad Boy. Kenapa emang? Kayak Pajar ya? Ini tadi kayak apa? Kayak Pajar. Coba tadi. Namun Sungguh sayang itu hanyalah sebuah. bener kayak Fajar. Coba tadi Kiki juga terakhir. Namun sungguh Ini nih. Nih. Bebek Haji Slamet. Kayak bebek Haji Slamet, iya bener. Kayak bebek ya. Tapi kita pengen menjelaskan juga teman-teman, hari ini akan ada 10 komika yang akan merosting bintang tamu kita. Dan di akhir acara seperti biasa kita akan memberitahu komika yang berlabel terasoy dan tidak asoy. Yes, yang tidak asoy pastinya. nanti akan kita kena kena hukuman. Hukuman banyak banget. Hukuman normalnya adalah tidak akan tampil minggu depan. Oke, yang Oke. hukuman lainnya? Hukuman lainnya adalah menjadi tripod kamera. Betul. Kasihan. Jadi dia selama syuting berjalan dia begini terus. Begini terus. Tapi itu kayaknya kurang viral Pak Ajis. Gimana Diapain yang lagi? Kan Ada hukuman hukumannya lagi. biasanya dia nggak tampil minggu depan, kalau tidak terasoy hukumannya yang lainnya adalah dia kita vasektomi. Kalau dia belum nikah, belum punya anak, haha mampus. Rasakan itu. Soalnya ini kan peraturan baru dari, yang bukan baru sebenarnya udah banyak peraturan, tapi dari yang lagi viral dari Kang Deddy Mulyadi. Benar, dari Gitu. KDM. KDM. Jadi kalau menerima bansos, vasektomi. Iya, kalau nggak mau vasektomi, nah boncos dah nggak terima bansos. Oh, itu bikin dari angka kelahiran naik kali ya. Ini Iya, salah satunya karena- untuk mengurangi angka kelahiran mungkin. Betul. Jadi kalau sudah punya banyak anak, kayak ekonominya nggak cukup, jangan dulu. Kerja, makanya kerja. Boleh. Begitu boleh. Berhubungannya boleh, tapi Iya. jangan dijadiin. Ya, khusus yang udah nikah ya. Iya. Khusus yang udah nikah ya teman-teman. Karena kalau begitu orang babanya juga kagak tahu pikiran. Orang kerjaan kagak apa kagak nonton TV. Kok begitu. Punya anak banyak, jangan begitu dong. Kerja bang, kalau apa-apa mah. Dan ada apa lagi tuh Kiki? Ada juga nih baru banget lagi uji vaksin TBC disponsori oleh Bill Gates. Katanya warga Indonesia mau dijadiin kelinci percobaan. Udah cukup 325 tahun kita dijajah Belanda, udah cukup. Ya kan? Jangan mau dijajah lagi. Dijajah lagi sama orang yang bukan Belanda tapi emang dari sono. Buat apa dimin-min gitu doang, kita dijadiin kelinci percobaan. Kalau dibayar mahal kita pikir-pikir dulu. Iya. Kita buatnya realistis aja, kalau emang dibayarin mahal sama teman Bill Gates mah. Warga sana aja diuji lah, kalau Iya. udah bener baru kasih ke Iya, kita. Iya. kalau udah jadi baru kesini. Betul. Mentang-mentang kita semua kuat-kuat kan orang Indonesia kan. Oh iya. Kuat semua jangan. Iya. Kalau bisa apa? Kita kuat tapi bukan kuat diuji. Betul dia. Kuat dibohongin. Tadi kan punya TBC saudara. ini kayak boy band ya. Kalau di sini tuh adanya TBA. Apa tuh? Teguh Rizky, Bastian sama Aldi Maldini. Ada. Ngomong lagi rame tuh. masalah satu nama yang kamu sebutkan itu, dia kan lagi aja mencuat di sosial media bahwa dia kan melakukan satu hal yang tidak Penipuan. Langsung aja. Aku udah halus-halusin. Bener. Aku udah halus-halusin. Jujur aja. Aku udah halus-halusin Buat yang mulutnya. belum tahu nih, Iya. penipuan oleh Aldi Maldini. Dia menipu, dia ngaku anaknya Polo Maldini. Itu penipuan. Padahal dia cuma iming-iming ada Maldini aja. Oh. Jangan gitu Aldi.
Aldi. Jangan gitu Aldi. Kamu kan anaknya Cannavaro, bukan Maldini. Kalau Maldini. Makin ngaco lagi tuh. Kita harus bangga jadi orang tua kita, anaknya. Kemarin tuh gimana tuh ini ya? Jadi tuh katanya ini yang rame, Aldi itu membuat sebuah meet and greet sama fansnya. Bayar senilai uang 1 juta, suruh transfer, rencananya buat dinner. Oh, Ternyata Ke Oyo. Enggak juga. oh berarti ini memakan tadi 500.000 sampai 1 juta. Iya. Makan sama Aldi. Iya. Oh, ini berarti saingan dari MBG ya. Ini MBA, makan bareng Aldi. Iya. Yang itu domelin sama yang botak loh. Wedi Cagur. Iya. Deddy Corbuzier. Emang yang botak Wedi Cagur doang. Iya. Mending kita bahas aja yang ini. Kita bahas yang asik juga nih. Ada kita kedatangan bintang tamu yang bakal kita roasting. Dan ini fansnya seluruh Indonesia. Dari zaman dulu sampai sekarang bisa dibilang fansnya tuh everlasting pokoknya. Dan ini juga katanya bintang tamu kita kali pertamanya beliau di roasting. Jadi ibaratnya tuh komedi virgin banget ya. Yes. Gitu dia. Apakah momen pertamanya akan menyenangkan? Atau akan menyenangkan? Wow. Aku sempat deg-degan ya. Lebih deg-degan sih mereka sebenarnya lebih deg-degan. Mang enak. Gila lu berani ngerasain lecet. Aku rasain. Makanya gabung stand up dari dulu. Makanya kita jadi host. Jadi bisa roasting Umi dari dulu. Siapa sih orangnya akan di roasting? Langsung saja kita invite, inilah dia Umi Elvi Sukai. Begitu saja kok marah. Asik. Silakan pemirsa kirim SMS ke 88 untuk memilih Diki, Kiki atau Umi Elvi. Silakan. Lomba. Umi pernah nonton acara stand up sebelumnya? Stand up komedi? Aku nih orangnya jarang nonton TV. Kayak sosmed. Iya, sosmed tuh jarang ya Umi ya. Roasting berarti nggak tahu roasting. Ya, di pinggiran aja dikit-dikit. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau kebetulan ada asisten, ini ada berita gini, terus aku ngeliat. Aku nggak suka soalnya takut jadi nanti kepancing gitu loh. Betul. Akhirnya kita jadi gibah, Betul. jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi acara ini dosa. Udah kita nggak usah jadi sini. Bukan. Tergantung kitanya. Bukan ini. Jangan begitu. Tergantung kitanya. Kamu kan baru kempes. Iya. Jadi nggak boleh terlalu cepet-cepet marah loh saya. Iya, betul. Terakhir hamil lagi kalau marah-marah mulu. Oh, langsung otomatis sih Jangan kalau dulu benar. baru 3 bulan Umi. Ya udah kalau Kalau dia hamil lagi bukan gara-gara dia stres. Gara-gara- Gara-gara suaminya dong. Tapi maaf nih ya. Kalau dari segi fashion, ini aku ngelihatnya Umi ini semakin tahun itu tidak pernah ketinggalan fashionnya. Ini dari pakaiannya menandakan sangat ramai bunga-bunga. Indah sekali seperti lagi di taman. Betul sekali. Topinya cocok. Iya. Cocok ya alhamdulillah. Cocok Umi. Maaf Umi, kalau Kiki yang make, Kiki yang make. pakaian kayak gini Umi. Kalau Umi cocok nih. Iya, Kalau Kiki yang yang make Kiki kayak yang gini, pakai topi, Iya. kayak ibu-ibu mau ke Cibodas. Iya, benar. Kalau Umi cocok, Umi top, Umi top. kalau Umi jadi kelihatan mega bintang. Betul, Iya. betul. Makanya saya beli begini aja deh Umi deh. Saya udah begini aja. Iya, Kalau lebih bagus begini, begini aja, benar. Umi, ya. Bukan apa-apa, kita takut mukanya ketutupan. Tepuk tangan untuk Umi, silakan. Umi siap? Umi siap Oke, sini. yuk. Mari. Oke. Pelan-pelan Umi. Bismillah. Aku di sini kan? Di sini Umi, di situ. Oke. Oke, tambah panjang lebar. Kalau terlalu panjang kesian. Ibu-ibu. Kalau terlalu lebar kesian. Bapak-bapak. Aji Betawi. Cek kandungan. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin nama gue Aji. Gue tadi kesini dianterin petani Banjarmasin ya. Aduh, jauh. Kita tahu lah Indonesia ini sulit banget buat mencari lapangan pekerjaan. Tapi yang gue salut, orang Indonesia ini pada kreatif-kreatif tahu. Contohnya saking kreatifnya aja, manusia silver dijadiin pekerjaan. Iya. Di lampu merah daerah gue mayoritasnya manusia silver semua. Itu kalau kita lihat dari jauh mah disangkanya toko aluminium. Padahal kalau kita lihat dari dekat, itu manusia silver lagi pada ngadem. Bahkan ada nih manusia silver yang nggak silver banget. Ini kan jatuhnya dia kerja nggak sesuai sama SOP ya. Sumpah gue pernah ngeliat manusia silver
Yang silver mukanya doang. Bawahnya pakai celana panjang, atasannya baju kiper. Disuruh lepas kagak mau, katanya sayang ada tanda tangan Buffon. Tanda tangan Buffon. Dan sumpah gue pernah cari tahu gimana sih manusia silver ngecat badannya sendiri. Ternyata dia nggak bisa ngecat badannya sendiri, friend. Harus ada temennya, dibantuin dia. Contohnya nih, misalkan si Agus ngecatin si Indra. Nah, si Indra ngecat pagar. Dan gue setuju banget kenapa warnanya silver. Karena menurut gue silver itu adalah warna yang paling netral. Kalau misalkan dia pakai warna lain kan jatuhnya kocak. Contoh dah warna hijau. Emang lo mau ngelihat orang-orang di lampu merah warna hijau semua nih? Nanti kan kita nggak bisa bedain ya mana orang, mana pohon jambu. Dan kenapa mereka nggak pilih warna hijau? Mungkin karena dilarang sama TNI. Yang gue takutin nanti dia diem-diem masuk markas Kopassus. Itu baru warna hijau. Beda lagi kalau misalkan warna biru. Yang gue takutin, misalkan dia ketemu orang Nasdem di jalan. Takutnya dia diangkut sama Surya Paloh. Iya. Masa lagi enak-enak minta-minta, langsung disuruh rapat, udah rapat sudah. Ada Umi. Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Umi. Umi tahu nggak konsep roasting tuh kayak gimana? Kalau misalkan Umi belum tahu, biar saya jelasin dikit aja. Jadi konsep roasting tuh Umi dipuji-puji dulu nih. Nanti Umi dijatuhin. Habis itu? Nanti kalau misalkan mereka, nanti kalau misalkan mereka pada muji-muji Umi, jangan percaya. Iya. Contohnya kayak gini. Bagus. Jujur Umi ini adalah idola saya dari kecil banget. Umi idola saya penyanyi dangdut, idola saya dari kecil. Tapi itu setelah Rita Sugiarto. Masalahnya Dewi Persik juga kemarin saya gituin. Sebenarnya idola saya tuh Mansur S tahu. Banyak lagi. Banyak aja. Hamin 2, kita dikabarin sama produser lewat WhatsApp. Minggu ini kita roasting LP Sukaisi. Gua tanya ke produser, Bang, ini Umi LP udah tahu belum kalau misalkan dia mau di roasting? Produser jawab, tenang Ji, dia udah biasa di roasting kok. Kata dia kayak begitu. Feeling gua mah, mungkin karena acara ini tayangnya sore. Coba kalau misalkan, lu bayangin dah, kita kan tahu sendiri ya, acara dangdut kelarnya pada malam semua. Kan nggak enak ya Umi. Pulang kerja masuk angin terus ya. Begitu dikerokin kulitnya ngikut. Dan alhamdulillah Umi ini sekarang umurnya udah 73 tahun. Berarti Umi ini sama Indonesia cuma beda 6 tahun ya Umi ya. Iya. Tapi tenang Umi, masih banyak negara yang lebih muda daripada Umi. Contohnya Timur Leste. Jadi kalau misalkan ada orang Timur Leste macam-macam sama Umi, tinggal tunjukin KTP. Terus bilang, gue lebih senior daripada negara lo. Udah gitu aja, terima kasih Bu Haji. Haji Betawi, bagaimana kamu? Senang dengan perform kamu? Seneng Bang, cuman roastingnya agak deg-degan. Jangan kan lu, kita juga deg-degan Haji. Kita juga deg-degan merosting legend seorang Umi Elvi. Bagaimana silakan? Umi mau berkomentar duluan boleh? Silakan. Memang kalau seperti ini pelawak-pelawak memang harus betul-betul bisa mengikuti banget ya. Betul. Harus tahu. Iya. Jangan sampai istilah apa sih garing ya? Iya, betul. Apa kayak gorengan garing. Iya. Umi juga ada lucu ini, Pak. Jadi mesti mencakup banget, mengerti suasana Betul. dan apa yang harus dia utarakan supaya orang semua paling tidak bisa ketawa. Jangan pakai ada istilah, kok nggak lucu ya? Ketawa dong buat gue gitu. Jangan ya, Umi ya. Kesian deh lo. Yang lain tegang Umi, yang lain tegang. Kayak gitu. Menurut Bang Ajis? Kalau dari aku ya, Asik, gak usah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Belum apa-apa dia udah nular. Kalau dari hati ya.
Tadi saya pas Aji mencoba ngerosting Umi, saya merhatiin Umi bagaimana responnya. Ternyata responnya happy. Tidak ada yang istilahnya kok sembarangan ngomongnya. Nggak ada. Buktinya, tandanya bahwa memang komedi itu berkembang semakin tahunnya. Iya. Itu aja dari aku. Keren deh. Terima kasih Bang Ajis. Komedi memang berkembang sekali. Ya betul, aduh. Dari Ibu Kiki. Aji, Iya, aduh, Mbak. kadang-kadang aku aja sendiri ya suka terkagum-kagum sama Aji karena dia level observasinya menurut aku udah level high banget tinggi. Dia bisa membuat sebuah komedi dari hal-hal di sekitar dia. Karena biasanya kan stand up itu biasanya cari keresahan dari diri sendiri kan. Iya. Kayak gitu. Misalnya kayak muka gue kayak Adul ya, kayak gitu. Atau misalnya kayak mereka ketawa. Sabar. Tawain bang. Kurang ajar. Emang mirip. Tapi kalau Aji nih manusia silver dikulik sama dia. Dia ngulik dalam. Iya, dikasih lagi analogi lain gitu. Itu maksud aku apa ya? Mungkin kan untuk kompetisi waktu kalian nulis materi itu pasti mepet banget ya. Dan makanya harus semakin cepat buat cari bahan materi itu bagus banget sama. Iya. Tadi Aji buat masuk ke merosting Umi itu smooth banget karena kita tahu Umi adalah sosok yang dicintai banyak orang. Betul. Roasting itu nggak selamanya enak kalau yang kita roasting orangnya positive vibes. Iya, benar. Kalau public enemy gampang tuh. Iya. Kayak Gus Miftah. Gitu. Entar di crop semua yang lu ngomong di crop semua tuh. Bahaya nih Bisa anak lebih mulut gampang ini. cari bahan-bahannya. Iya. Kalau Umi kan prestasi semua. Iya, betul. Langsung kayak, aduh gimana cara mereka merosting. Iya. Karena batasan antara lucu dan ketersinggungan tuh tipis. Tipis sekali. Makanya tadi Aci menurut aku sukses banget sih. Bagus Aji. Mbak. Keren Aji. Ya. Terima kasih Aji. Mantap. Dan jangan lupa pokoknya komika yang terasal akan mendapatkan 250.000 dari saya. Kok cuma 2,5 Pak? Naikin dong. Naikin dong. Sama Pak. Masa cuma ngasih 250.000 Umi? Naikin ya, ya Umi ya, biar pada semangat ya Umi. Oke. Naikin dong. Pribadi juga gue pribadi. Oke 300.000. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa deh. Pak manajer sekalian potong aja dari bayaran itu kalau bisa ya besok-besok ya.